Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali. Dalam hal ini kita membahas ya terkait dengan postmodernism accounting, ya pendekatan institusi, gitu ya. Nah, jadi dalam pendekatan institusional ya, terutama di chapter 12 ya, pada ebook yang sudah saya berikan gitu ya. Nah, ini ada membahas mengenai manipulating ya and lying, artinya manipulasi dan juga pembohongan gitu ya. Dan ini didasari pada banyak studi gitu ya, banyak studi yang memfokuskan pada yang namanya accounting manipulation gitu ya. Itu menurut Stolowy dan juga Britton tahun 2004, dia menggunakan terminologinya adalah manipulation ya, yang timbul disebabkan karena adanya fase krisis ya yang digambarkan oleh KOM tahun 99 ya. Di dalam profesi akuntansi itu lazim terjadi ya. Dan beberapa skandal-skandal gitu ya yang selama beberapa dekade terakhir itu timbul ya dampak dari adanya krisis gitu ya. Kalau di dalam studi kita ya, kita mengenal di beberapa penelitian, skripsi, tesis gitu ya, itu disebut dengan earning management gitu ya. Nah, itu sama itu ya. Jadi earning management nanti masuk dalam definisi dari manipulating ya and lying. Nah, jadi salah satu bentuk dari manipulating and lying itu adalah accounting manipulation. Nah, di sini suatu teknik yang berbeda ya, yang kita ketahui. Nah, di mana dalam beberapa literatur ya menamakannya ada yang disebut dengan earning management ya, ada yang disebut dengan income smoothing gitu ya, ada yang disebut dengan big bad accounting gitu ya, atau juga di United Kingdom itu mereka menggunakan istilahnya window dressing gitu ya, mempercantik laporan keuangan, atau juga creative accounting, dan di USA disebut dengan accounting shenanigans ya. Nah, jadi Bapak Ibu adik-adik boleh menggunakan istilah mana aja itu kan, mau dia earning management, tapi kebanyakan mahasiswa menggunakan istilah earning management ya. Di antaranya bagaimana meningkatkan profitabilitas ya, bagaimana meningkat pengaruh perusahaan, bagaimana jumlah komposisi dewan komisaris berpengaruh pada praktik earning management. Nah, itu terjadi gitu ya. Nah, begitu juga kalau mau kita gunakan istilahnya big bad accounting, oke gitu ya, atau juga window dressing juga oke. Nah, itu ini apa juga gitu ya, menarik untuk kita teliti gitu ya. Atau mau kita gunakan istilahnya creative accounting juga boleh gitu kan, atau juga kita menggunakan istilahnya accounting shenanigans juga boleh. Nah, ini dipersilakan ya kalau mau meneliti tesisnya. Jadi kalau di jurnal-jurnal earning management semua itu gitu kan, supaya memperhalus bahasa aja gitu ya, sebagai dari bentuk accounting manipulation. Jadi jika kita awali dari prinsip keagenan ya, bahwasanya tidak ada pasar yang dianggap efisien. Kenapa? Ya karena semua informasi itu dimanipulasi ya, terkait dengan pengoperasian dan juga mentransfer kesejahteraan ya kepada dari agen kepada pasar, kepada pemangku kepentingan gitu ya. Bagaimana sekarang pemangku kepentingan itu senang ya, maka agen itu akan mempraktikkan ya dari namanya accounting manipulation ini ya. Nah, kemungkinan dari terjadinya transfer aliran yang dalam hal ini terjadinya asimetri informasi antara manajer ya ini dan juga kepada para pemangku kepentingan dalam beberapa literatur ya, itu didasari pada judging ya, pertimbangan dari ukuran kinerja perusahaan ya. Jadi di sini timbul karena adanya tim, itulah menyebabkan terjadinya timbulnya manipulasi akun-akun gitu ya, dan laba per lembar saham, dan juga dampaknya kepada rasio saham ya. Itu risetnya Britton and Tafler tahun 95. Jadi earning management lah targetnya ya, yang namanya accounting manipulation and juga lying.
Nah, di mana laba per lembar saham bisa dimodifikasi gitu kan, bisa ditambahkan, bisa di removing, bisa dihapus ya. Nah ini dia, silakan dibaca dulu gitu ya. Nah, itulah ya. Jadi bentuk accounting manipulation itu tadi gitu ya. Nah ini kalau kita lihat beberapa prinsip-prinsip manipulasi akunting ya menurut Slowly and Britton tahun 2004 gitu ya. Nah, dia gambarkan hierarkinya sebagai berikut. Ini ada perusahaan gitu ya. Kemudian ini ada masyarakat, society gitu ya. Antara perusahaan dengan masyarakat itu terjadi hubungan timbal balik gitu ya. Kemudian di perusahaan ada lingkungan si pemberi dana ya, atau disebut dengan fund provider. Kemudian ada juga manajer. Nah, jadi tiga entitas inilah yang terlibat dalam yang namanya accounting manipulation. Nah, tiga entitas ini. Kenapa tiga ini? Ya karena kalau masyarakat gitu ya, manipulasi akuntingnya dilatar belakangi oleh apa? Nah, dilatar belakangi oleh bagaimana meminimalisir biaya politik. Nah, biaya politik itulah penyebab dari accounting manipulation. Biaya politik itu apa saja? Biaya menekan regulasi, ya kan? Biaya menekan limbah, ya kan? Biaya menekan pengungkapan laporan berkelanjutan yang berlebihan, gitu kan? Nah, itu disebut dengan cost of regulation. Nah, itulah yang disebut dengan variabelnya society. Nah, ini boleh juga ya kalau mau kita teliti dalam bentuk data primer gitu kan, kita survei ya kan kawasan industri Medan gitu kan. Bahwasanya praktik manipulasi accounting gitu kan bagi perusahaan gitu kan dipengaruhi oleh society, dipengaruhi oleh fund provider dan dipengaruhi oleh manajer. Nah, ini bagus sekali kita jadikan variabel ya. Nah, itu tadi ya. Jadi masyarakat dipengaruhi oleh dua variabel itu, masalah pajak dan masalah biaya regulasi. Itu dua faktor ya. Kalau dari sisi penyedia dana yaitu lender lah ya, bank. Apa faktor penyebab perusahaan melakukan manipulasi akuntansi? Ya, pertama adalah mau menerbitkan saham baru, ya kan? Jadi kalau mau menerbitkan saham baru, labanya harus bagus gitu kan, asetnya harus bagus, ya kan, earning per share-nya harus positif gitu kan, atau juga cash flow-nya harus positif gitu kan. Maka minimization of the cost of capital akan dilakukan. Nah, minimization of cost the capital itu apa aja? Dalam bentuk debt contract gitu ya. Jadi kontrak-kontraknya dipercantik gitu ya. Itulah yang disebut dengan minimization of the cost of the cost of share ya. Ini by the Britain ya. Kalau dari sisi manajer, apa yang dilakukannya untuk memanipulasi akuntansi? Nah, tujuan mereka memanipulasi akuntansi bagi manajer perusahaan yaitu untuk rencana bonus gitu ya.
semakin rata laba, gitu kan, maka bonus akan stabil, gitu ya. Semakin turun laba, ya, terjadi penurunan laba, maka bonus plan-nya turun, gitu ya. Begitu juga stock option. Kalau labanya stabil, gitu ya, maka harga sahamnya stabil, gitu kan, tidak akan berfluktuasi, tidak akan ada pemecahan saham, kan begitu. Nah, jadi 3 variabel inilah manager manipulate against the firm, ya. Jadi manajer akan bertindak melakukan manipulasi untuk perusahaan. Nah, inilah disebut dengan earning management tadi, gitu ya. Kalau dalam bahasa riset kita, disertasi kita, gitu kan, mahasiswa itu banyak menggunakan variabel-variabel apa itu tadi, ya. Nah, jadi silakan diubah lah, gitu kan. Silakan diubah istilah-istilahnya. Ini bagus ini literaturnya, supaya kita jangan menggunakan lagi istilah earning management, ya. Kalau bisa yang lain lah. Nah, ini ya. Mungkin ada tanggapannya, dipersilakan adik-adik mahasiswa. Silakan. Atau ada yang berencana menyusun disertasinya berkaitan dengan earning management? Ada? Ada ya? Baik. Itulah ya, jadi ini tambahan juga pengetahuan bagi kita ya untuk mempraktikkan dari riset-riset fraud, ya kan, riset-riset manipulation accounting. Nah, ini bagus di skemanya nih, kita jadikan variabel ya. Mau variabelnya, kalau mau aman sih data sekunder, gitu ya. Kalau data sekunder kita carilah proxy yang relevan lah, yang terkait dengan manipulation and lying ini di Bursa Efek Indonesia, gitu kan, di Bursa Efek Malaysia, gitu ya. Jadi kalau disertasinya nanti bandingkan ya antar negara supaya kita memiliki novelty, gitu kan. Nah, kalau untuk data sekunder ini mudah sekarang datanya diambil ya, karena namanya perusahaan go public itu ya siapa aja bisa mengakses, bahasanya bahasa Inggris, gitu kan. Jadi kita nggak kesulitan data ya, tinggal kalau datanya di close kita beli, tapi jarang terjadi, gitu ya, open lah semuanya. Ada yang ngambil, Pak, saya ngambil 3 tahun ini, gitu ya. Ya karena di Bursa Efek, di IDX bukanya 3 tahun aja. Mau 5 tahun bisa, tapi datang ke Jakarta, gitu kan, beli, ambil datanya ke sana, bawa surat, gitu kan. Nah, boleh-boleh aja sih, itu ya. Nah, jadi itulah ya, ada hubungannya antara sains dengan politik, gitu. Jadi manipulation accounting di sini itu menunjukkan keterbatasan ya antara hukum dengan standar. Dari sisi keterbatasan di sini terjadilah yang namanya fraud, gitu ya. Dan fraud ini dideteksi terkait dengan ya terjadinya gap antara hukum dengan standar ya. Nah, terjadinya hukum dengan standar itu maka menyebabkan terjadinya fabrication false invoice. Ya, false invoice atas sales. Itulah bentuknya dari fraud, gitu ya. Makanya isu-isu tentang ini udah banyak ya sekarang ya, bagaimana under invoicing, ada istilah orang-orang seperti itu kan, orang dirjen pajak, gitu kan, menggunakan istilah under invoicing yang lagi hangat sekarang ini, ya kan. Nah, itu semuanya adalah bentuk dari fraud ya, yang diinterpretasikan, yang ditandai dari penjualan ya, atas dari penjualan biasa. Di sini berbeda, terjadinya error pada invoice-nya, begitu ya. Nah, selain itu juga, nah ini kita lihat ya bagaimana kerangka pemahaman dari praktek manipulasi akuntansi menurut Slowly and Britton ini, gitu ya. Nah, menurut potensi transfer kesejahteraan ya karena adanya manipulation accounting, ya paling enak itu tadi ya, kalau kita ingin kaya ya manipulasi, gitu kan, dengan memanfaatkan kedudukan, dengan memanfaatkan jabatan, gitu ya, account manipulation terjadi. Nah, account manipulation ini yaitu dari sisi keterbatasan hukum. Nah, terjadilah fraud. Begitu juga adanya keterbatasan dari standar dan juga hukum, maka ada resiko struktural. Resiko strukturalnya adalah berdampak terhadap rasio hutang, gitu ya. Dari rasio hutang itu maka dilakukanlah yang namanya creative accounting. Nah, creative accounting itu disebut dengan window dressing. Nah, silakan aja mau pakai mana istilahnya.
Kalau dia creative accounting dari sudut perspektif akademik dan dari sudut perspektif profesional, ya, maka dampaknya kepada EPS, ya, earning per share. Earning per share implikasi empirisnya apa bagi periset, ya, maka akan ditemukan beberapa riset-riset fakta empiris dan tidak ada bukti empiris. Nah, adanya dampaknya fraud itu kepada EPS itu sudah banyak diteliti, diantaranya oleh Twedy, Nasser, Britton and Tapler, ya, Fitch and Brown, ya. Kemudian tidak ada fakta empiris menunjuk itu dihasilkan dari risetnya Griffith, Smith, ya, Sklit and Slowey, gitu ya. Nah, inilah semuanya diinterpretasikan, ya, daripada transaksi, gitu ya. Oke. Kemudian, nah, apalagi gitu ya, earning management, ya, manajemen laba. Jadi manajemen laba di sini ini memahami manajemen laba ini secara lebih baik, ya, kita dapat gambarkan secara objektif, gitu ya. Kita menghindari, gitu ya, menghindari pasar, ya, secara individual, ya. Itulah risetnya Watt and Zimmerman tahun 86, ya. Dia menguji ya beberapa regulasi yang terkait dengan laporan keuangan, ya. Jadi itu earning management sebagai praktik manipulation of accounting, ya. Selain itu juga namanya big bet accounting, ya. Selain itu juga namanya creative accounting, ya. Selain itu juga namanya dengan and loss from the account manipulation, ya. Ini sebagai upaya manipulasi untuk tujuan efektif. Dan beberapa riset-risetnya sudah banyak, ya, ada particular study yang menunjukkan hal itu. Ya, kemudian for feedback interpretation of lies, ya. Jadi bagaimana mengidentifikasinya. Jadi secara umum itu berhubungan dengan yang namanya fraud, ya. Jadi suatu tindakan, ya kan, yang bertujuan, ya, yang dilakukan secara tidak fair, ya kan, untuk mengobservasi, gitu ya, yang berkaitan dengan upaya memanfaatkan keuntungan, ya, atas tindakan yang tidak fair tadi, gitu ya. Selain itu juga, ya, detecting untuk mendeteksi terjadinya kebohongan, ya. Kalau itu adalah fraud, bagaimana untuk mendeteksi itu, ya? Untuk mendeteksi itu maka ada derajat level kejujuran, ya. Degree of truthfulness, degree of falsehoods di sini, gitu ya, difokuskan kepada filosofi bahasa, ya. Filosofi bahasa, yang dimana untuk mengeliminir ini maka akan ada ini, ya, monitoring sendiri, monitoring oleh masyarakat, ya. Itu caranya, ya. Dan terkadang juga tanpa adanya pemantauan oleh masyarakat di sini, gitu ya, itu akan memberikan implikasi, ya, ya, memberikan implikasi atau juga fakta secara esensial dan secara temporer adanya konsensus, gitu ya. Ini menurut Goffman tahun 73, ya. Nah, itulah, ya, yang terkait dengan accounting manipulation ini. Nah, selain itu juga kita bisa lihat, ya, bagaimana restatement dari form laporan keuangan itu juga bentuk dari apa, ya, bentuk dari manipulation. Kemudian apalagi transgression of the maxim. Nah, itu juga sebagai bentuk fraud, ya. Kemudian apalagi, ya, kemudian pengujian level kejujuran dari laporan tadi, gitu ya. Nah, ini kalau di Amerika, ya, menurut studinya Ekman, FBI dan juga United States itu mengembangkan program komputer, ya, untuk menganalisa jawaban-jawaban hasil dari interogasi. Jadi memang diinterogasi lah, gitu ya, para manajer. Dan kita summary-kan bahwasanya dalam accounting, gitu ya,
itu ada informasi ya yang ditujukan untuk pengambilan keputusan, dan informasi yang ditujukan untuk pengambilan keputusan itu akan ada level kualitasnya ya, yang sangat tergantung pada kualitas informasi. Jadi akuntansi di sini tidak didasari pada sumber informasi yang masuk aja gitu ya, akan tetapi juga didasari pada proses ya, proses, dan ini prosesnya masih dianggap sebagai debatable gitu ya. Nah, inilah topik-topik kita hari ini yang berkaitan dengan accounting manipulation. Mungkin ada yang mau kita diskusikan, dipersilakan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada silakan dibaca-baca lagi pendekatan postmodernism accounting theory berdasarkan pada perspektif institusi ya. Cukup bagus itu bukunya ya, perkembangan terkini. Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja perkuliahan kita di pagi hari ini, dan selamat pagi, selamat berhari raya Idul Fitri dan berlibur panjang ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.